Selamat malam Pak Krisna. Selamat malam Ferdi. Kok bisa gambarnya gitu ya? Karikatur ya, bagus. Malam Pak Krisna. Iya, itu gambarnya jadi kartun karikatur kayak gitu, gimana itu? Bagus, oi. Bisa Pak. Pakai aplikasi Snap Kamera. Snap kamera. Iya. Mainan anak zaman now. Oke, selamat malam semuanya. Selamat malam Pak Kita Krisna. mulai aja ya. Selamat malam Ko Ya. Ferdi dan teman-teman semua. Selamat malam. Silakan Pak Krisna. Malam semuanya. Selamat malam. Selamat malam Pak. Ya. Oke, selamat malam semuanya. Loh? Selamat malam semuanya. Ada Muhammad Rahman, Erwin Ang. Wah, Siapa tuh? Pakistan di Galaxy Bali 9, Siti, Neng Aris, Yuni Surabaya, Meliana, Nuraini Kediri, Nit, Ning Nathan, Ariana, oke, Rizky, Laura, Yenti, Dayu, Widya, Lydia, Bung Halim, Muhammad Aka, Winoto Surya, Tekwi, Nelly Matias, Maria Song, Hermawan Wibisono, Ariana Hilati, Stefan, Nit, Alina Bandung, Sri Ulan, Yenti, Budi Kurniawan ya. Oke. Karena ada banyak pertanyaan. Wah, itu kaosnya Rizky bagus tuh, NLP. NLP coach ya. Oke, nah. Saya awali dengan memutar satu lagu dulu. Oke. Lagu. Yang tahu judulnya boleh diketik. Kalau teman-teman amati, saya sering sekali bermain dengan musik, lagu apapun, bahasa Inggris, bahasa Bali, apa aja. Tulisan di kaosnya apa ya? Kalau nggak salah, sadari nafasmu, hiduplah di masa cakalang. Masa sekarang, cakalang itu produknya waktu itu. Wah, ikan cakalang Pak. Iya. Erwin Ang tuh pernah makan ya. Sudah rindu Pak. Iya, di Bali ini nggak ini lagi Erwin Ang. Nah, ada koneksinya yang ingin saya install ke bawah sadar saya sebagai reminding, sebagai pengingat, sebagai anchor, gitu ya. Lagu lama yang diolah-ulang, YouTube membantu sekali untuk kita mengambil lagu ini yang dinyanyikan ulang sehingga hasilnya bisa lebih baik. Ya. Saya sering menggunakan lagu. Untuk apa? Otak kanan. Karena saya terlalu kuat di otak kiri. Jadi ada otak kanan, otak kiri diseimbangkan. Setelah belajar NLP, ya sangat-sangat membantu untuk mengolah state saya ini. Jadi saya kasih musik. Kenapa lagu ini saya pilih? Here Comes the Sun. Untuk memberikan gambaran metafora. Here comes the sun. Datang nih mataharinya. Untuk apa? Ada harapan. Buat saya sendiri, saya bersyukur menjadi pemberi harapan itu. Muhammad Rahman tuh mengikuti dari awal saat pandemi.
proses demi proses Muhammad Rahman tuh tahu betul lah apa yang saya lakukan, apa yang terjadi. Kami sering ngobrol dan sebagainya. Ya, cara A nggak berhasil, saya buat cara B, cara C. Rahman pasti tahu, saya tidak pernah stop dengan keadaan yang ada, problem yang ada, nggak pernah. Dan puji syukur ini seperti mengerucut dia, Rahman, mengerucut. Dari buku kelangganan saya masih belum puas karena menurut saya masih agak berat untuk teman-teman ajarkan ke orang lain. Buat saya mudah, belum tentu mudah buat orang lain. Dan lagu ini Here Comes the Sun. Saya sekarang di Ubud ini senang sekali kalau bangun pagi berjemur. Kalian jemuran. Jemuran pagi. Kalian saya pagi dan jemuran. Lagu ini saya putar berulang-ulang. Mengingatkan, oh ada matahari nih. Matahari itu simbol harapan. Oh Nuraini, kaos birunya bagus tulisannya. Sadari nafasmu. Hiduplah di masa cakalang. Sekarang maksudnya. Nah, Heri Suhairi. Iya. Jadi, Here Comes the Sun memberikan pesan ke saya. Oh, ada iklan. YouTube biasa. Ada cahaya. Ada harapan. Karena di pandemi ini bisnis banyak yang runtuh, bisnis pelatihan hancur lebur. Ada sekali-sekali perlu cara baru. Hampir semua pembicara sibuk di IG, tiba-tiba jadi YouTuber. Ya, ada yang jujur sama saya, dia masuk ke YouTuber mulai dapat income. Berapa banyak saya bilang $30 ternyata. Macam-macam. Ya, salam sehat. Makasih Nur Aini. Nah, cita-citanya masih ada pada saat kami membuat training for trainer. Tadi Rizky yang pakai kaos NLP tadi. Kalau apakah itu Neo NLP saya juga nggak tahu. Kami dengan teman-teman menciptakan Neo NLP supaya orang cepat mengajar. Ternyata nggak semudah itu dengan almarhum Mas Yanur Indra. Saya dengan Mas Sistoto membuat training for trainer. Wah, yang menurut saya training paling intens. Tetapi pada seseorang jadi trainer lulus, dia juga tidak bisa punya penghasilan seperti yang kami miliki. Lalu kami mulai mencari tahu di mana ya. Apakah personal branding atau apa? Sekali lagi jawabannya jam terbang. Jam terbang. Lalu mekanisme yang lain. Lalu kami buat ini. Pokoknya misalnya para murid yang belajar sama kami, training for trainer. Kami tempel. Dia buat event, kami di sebelahnya. Oke. Tapi kaminya jadi ngos-ngosan, tidak bisa mencetak banyak trainer. Mungkin kalau Rizky ingat apakah itu bagian dari Neo NLP di kaos itu. Neo NLP itu mencetak trainer NLP banyak banget. Paling yang jadi 5-6 orang. Yang belajar hipnoterapi juga gitu. Ada yang bilang kalau lulusan trainer tertentu sekali terapi 10 juta. Saya cuma bilang kalau saya trauma, saya habis terapi trauma lagi. Nggak semudah itu. Playing ground-nya perlu disiapkan. Tools-nya perlu disiapkan. Tapi apa? Ini pertanyaan kami 7-8 tahun yang lalu. Hanya saya bilang Mas Pak Istoto, udahlah kita stop ngajar. Karena ada tanggung jawab moral yang tidak bisa kami selesaikan. Ada orang seperti Ferdi yang saya punya kuota ini bukan kuota Pak Krisna terputus sepertinya. Lempar. Ya, XL sering ini cukup mengganggu dia. Kalau kita lagi ngomong semangat hilang dia. Saya mesti pindah ke Telkomsel lagi ya. Di Ubud Telkomsel oke. Saya berdoa, saya mencari tahu betul akan ada regenerasi, tetapi saya tidak ingin mentraining orang jadi trainer, jadi coach. Setelah itu dilepas, bye. Karena dia tidak bisa hidup dari yang dia pelajari.
Dapat ijazah bisa. Tidak semua orang seperti saya belajar ke eh, Portugal, terus saya latihan banyak. Nggak semua orang tahan hidup sederhana, belum punya penghasilan dulu. Awal-awal saya jadi motivator, penghasilan saya kadang-kadang hanya bisa untuk makan ikan bakar sama tim saya berdua. Almarhum Bejo, tadi ada Bejo Selamat. Tapi ini kadang-kadang hanya buat bensin. Namun saya senang hati melakukannya. Setahun hampir nggak ada income, biasa aja. Mobilnya butut, orang mau ngomong apa terserah. Ditanya kadang-kadang agak menghina, kamu punya kemampuan apa, kamu mau jadi motivator? Di salah satu company saya hanya bilang saya ikut training ABC dan menurut saya konten ini bagus sekali dan yang saya ingin bagikan. Kamu kualifikasinya apa? Saya bilang saya nggak punya. Saya nggak punya. Orang baru mulai nggak punya duit, utang masih banyak. Ini motivator ini. Cuman saya bilang saya ingin berbagi yang terbaik, yang terbaik yang saya miliki. Sinyalnya lagi Pak Krisna terputus sebentar. Lumayan ya. Welcome back Pak Oke. Krisna. Iya, ini dapat signal nih. Terpaksa pindah lantai dulu. Oke, ini di depan kamar lantai 3. Oke, nah mimpi tadi, cita-cita tadi masih ada. Kamu perlu menemukan cara baru, memikirkan ide-ide baru. Oke, makasih Yohana. Jadi memikirkan ide-ide baru, cari cara. Saya setuju bahwa mengajar itu penting, tapi membuat pengajar menjadi andalan hidup, sumber penghasilan, ini yang tidak mudah. Oke, singkat cerita muncullah kelangenan, saya menguji coba dengan cara mendidik sebagai coach, walaupun ilmunya agak berat di sana dan tidak terlalu berhasil. Dan salah satu orang yang buat menurut saya yang berani bareng berjuang itu salah sama teman tuh, makanya saya Muhammad Rahman nih keren ya. Oke. Belum optimal. Nah, jadi setelah itu saya berpikir gimana ya? Ada buku baru yang saya siapkan, tapi saya masih ini. Singkat cerita, dalam perjalanan berikutnya saya bertemu seseorang yang saya sedang modeling sekarang, Master Ketut Arsana. Kenapa? Dia jenius. Dia menemukan sesuatu yang saya cari selama ini, yang terkait sukses besar, memerlukan energi yang besar. Ini dia nih, dapat jawabannya. Orang yang dicari itu ternyata ada di Indonesia. Orang yang kuat secara spiritualitas, intelektualitas, emosi stabil, fisikalnya sangat fit. Wah, ketemu. Ada John Grinder, cuma tidak mudah saya akses. Ada misalnya Anthony Robbins, pendekatannya agak berbeda. Jadi bagaimana membuat badan ini sehat, fit. Kalau dulu ya yang saya tahu ya selain olahraga, bahkan vitamin yang mahal, dan saya mengkonsumsi vitamin mahal banyak sekali. Tapi tubuh saya ternyata tidak dalam kualitas yang bisa mengolah vitamin hebat. Itu menjadi hebat, malah jadi sampah karena ada sesuatu yang tidak beres dalam tubuh saya. Nah, begitu saya ketemu Master Ketut Arsana, ya, saya berlatih yoga dan saya lihat saya makin sehat, tubuh saya makin kuat. Kami memutuskan tinggal di Ubud setelah itu. Nah, kami memutuskan tinggal di Ubud dan berlatih yoga, hanya ingin berlatih yoga. Jadi idenya gini, pada saat hidup
sedang susah, maka saya akan memilih sehat. Kalau ada pilihan, ya, maksudnya saya ada uang nih, saya invest kemana? Kalau saya sehat, saya bisa nyari uang, gitu ya. Jadi kalau misalnya saya ada dana yang penting yang untuk dijaga, saya beli asuransi dulu, jangan sampai cash flow terganggu misalnya. Nah, kalau ada dana untuk makan, saya lebih milih irit makan, tetapi saya ada menyisakan pengeluarannya, utamakan pengeluarannya untuk tubuh yang sehat. Dan saya spending untuk vitamin-vitamin yang bagus itu luar biasa. Saya udah nggak lagi setelah saya latihan yoga, saya melihat murid-muridnya Master Ketut Arsana, hidupnya sederhana, makan apa adanya, mereka sehat luar biasa, awet muda. Jadi saya lihat ada satu yang salah nih, ada sesuatu yang saya tidak ketahui. Rahasia kehidupan ini ternyata bukan makanan-makanan yang hebat yang membuat orang jadi sehat, bukan. Latihan, gitu ya. Nah, lalu saya mulai latihan yoga, beratnya minta ampun buat saya. Master Ketut sering bercanda, senyum bapak, padahal saya udah senyum tuh. Saya pikir ada sesuatu yang salah. Disitulah terjadi sebuah penemuan yang nanti membuat gelombang theta ini. Lalu senyum ya, saya tuh udah senyum kok rasanya belum senyum ya. Menurut beliau belum senyum. Padahal udah mati-matian senyumnya. Singkat cerita, saya pikir senyum ini soal hati, soal jiwa ya. Tapi mengakses jiwa itu gimana? Nah, saya skip dengan cepat aja. Saya penonton video Set Guru bilang kalau kamu bangun pagi, kamu senyum 20 detik, kamu akan mengalami keajaiban. Pendek, dia hanya ngebahas dari 30 menit itu hanya sekelibat ada kok sama nih yang dibahas dengan Set Guru dengan Master Ketut Arsana, sama nih soal senyum. Dan saya tahu rahasia senyum, tapi kapan yang terbaik? Saya melakukan self coaching. Dapat insight saat baru bangun. Wow. Oke, terima kasih. Tanggal 2 Mei saya latihan. Saya mulai latihan. Kok ada perubahan yang terjadi di sekitar saya ya? Bangun pagi, itu duluan. Dibangun pagi, senyum lebar 20 detik. Bangun pagi, kadang-kadang bangun seperti bangun pagi mau kencing, saya pikir udah bangun pagi, bukannya masih kepagian, tidur lagi, bangun lagi, senyum dulu. Setiap terbangun, baik bangun pagi ataupun terbangun, saya senyum dulu 20 detik. Ada terjadi perubahan di fisiologis pertama-tama. Dan hal-hal lainnya. Saya mulai penasaran, wah, di dalam NLP, tadi Rizky itu kaosnya NLP, apa yang saya lakukan sebagai master pract, seorang praktisi, modeling, diri sendiri saya modeling. Setelah modeling, saya dapat strukturnya, saya ajarkan ke orang lain. Ini yang dahsyat teman-teman. 10 orang saya ajarkan, 10 orang memiliki hasil yang signifikan. Artinya tingkat keberhasilan 100%. 25 orang yang berhasil. 50 orang yang mendapatkan hasil yang luar biasa. Saya naikin 100 orang, saya uji ke 200 orang, 500 orang. Saya kaget. Wah, ini dia nih. Sepertinya ini nih. Here comes the sun-nya. Sepertinya ini. Kami mulai membahas itu, hanya saya menjadikan, jadi buku ini bukan buku yang saya ingin buat sebetulnya. Buku yang saya ingin buat namanya Puputan. Hasil modeling saya ke Master Ketut Arsana. Tapi buku ini hadir. Mulai dalam proses berikutnya,
saya melihat yang berlatih heboh dan mengerikan, hasilnya mengerikan dalam tanda kutip. Banyak pertanyaan ke saya, Pak, apa hubungannya Pak senyum 20 detik dengan keberlimpahan rezeki yang saya dapat? Saya tahu jawabannya, tapi saya tidak ingin menjawabnya. Kamu latihan aja. Ada hal-hal lainnya yang saya ingin ajarkan. Ada attitude baru, kebiasaan baru. Nah, kayaknya malah ini menjadi inspirasi untuk buku itu. Oke, itu kira cerita mengenai bukunya, dan bukunya adalah dalam proses ya, dalam bukunya karena perlu editing layout namanya, layout ya. Nah, buku ini saya diskusi lagi, saya bilang kita belajar dari kelangenan, ngomong sama penerbit, apakah memungkinkan buku ini menjadi solusi cahaya matahari, ide harapan yang di saat pandemi ini orang bisa punya penghasilan. Kami diskusi di Jogja cukup lama. Mana caranya ya? Apakah mau membentuk quote seperti dulu? Bukan. Saya bilang ini gimana caranya? Karena ini mudah untuk diajarkan. Apakah buku ini bisa menjadi jembatan? Apakah buku ini bisa menjawab kegelisahan saya dalam hal training for trainer, training for coach? Apakah buku ini bisa menjadi jembatan? Akhirnya saya bawa dalam doa, saya confirm, oh buku ini bisa menjadi jembatan. Harga buku kami olah lagi, konten buku saya olah dengan editor. Ya, jadi bukunya ada workbook, ada untuk yang ditulis-tulis. Karena hasilnya saya tahu, wah ini akan dahsyat. Judul buku, oke, tujuan buku ini membesar wadah rezeki, membesar kapasitas diri. Kapasitas diri, latihan, kemampuan, ya, yang kemampuan baru. Nah, kemampuan apa? Ya tentunya nanti nanti saya jelaskan lagi lah mengenai konten buku itu. Ya, lalu buku ini akan banyak latihan. Tapi yang paling penting adalah, oh gimana ya? Kalau cara belajar tradisional, saya ngajarin para coach dulu, nanti para coach ngajarin yang lain. Kelamaan. Dengan buku ini jadi mudah prosesnya. Yuk kita belajar bersama. Kira-kira idenya gitu. Jadi teman-teman yang sudah mendaftar sebagai life coach bisa punya jejaring, bukunya datang, distribusiin dulu, ya. Lalu mulai belajar sama-sama. Sambil nunggu bukunya, ajarin bangun pagi senyum, senyum 20 detik, dimonitoring, sederhana. Ya, nanti ada habit-habit lain. Nanti jangan kita bahas. Hari ini saya ngobrol sama penerbit, saya bilang karena sudah ada yang daftar sebagai coach, life coach pembesar wadah rezekimu. Kemarin banyak sekali yang menghubungi saya mau beli buku secara satuan. Saya bilang untuk menjaga bisnis para coach, saya putuskan untuk tidak menjual satuan. Ya, saya arahkan, silakan hubungin Mas Wasito Adi, silakan hubungin Vima, silakan hubungin Muhammad Rahman, silakan hubungi Ferdi Savio, silakan kamu beli sana, bisa masuk ke mereka, supaya kita tetap idenya. Nah, bahagia sekali, udah mulai susah tidur malam, banyak ide-ide yang keluar. Aduh, saya kebayang akan ada coach-coach baru yang muncul dan punya tempat mainnya, tempat latihannya, punya komunitasnya. Dan dari buku itu kalau 100 buku terjual sebulan saja. Ya, setiap bulannya 100 buku, bulan depan 100 buku, ada bangun komunitas lagi 100 buku. Sekitar 8 jutaan sebulan ya, 7-8 juta sebulan. Tambahan lah zaman pandemi ini. Nah, bila ada yang usaha coaching, ya tentu bisa coaching. Ya, saya bahagia dengan royalti. Saya bahagia. Buat saya udah cukup kok itu. Harapan saya buku ini tersebar ke
ke banyak orang seluas-luasnya. Kira-kira itu yang latar belakangnya cerita buku ini. Semoga 17 Agustus bisa menjadi tanggal peluncuran bukunya. Walaupun ada kendala-kendala teknis, tapi itu bisa diatasi lah. Ya, paling nanti bagaimana membantu. Oh, oke. Sholat juga Alina. Alina ini luar biasa dia. Ada perubahan bagus. Nah, kayak gini kan seneng nih, gitu kan. Oke, Ferdi, tadi kami ngobrol juga, banyak orang terbantu untuk komunitas dan para coach. Saya juga nggak nyangka dan tidak pernah dilakukan oleh para trainer, para penerbit lainnya, tidak pernah. Ini baru pertama kali. Kuncinya cuma di saya. Saya rela nggak berbagi uang, berbagi profit dari buku itu. Saya rela nggak untuk tidak menjual langsung sendirian. Untungnya lebih banyak, tahu. Retail itu untungnya banyak banget, apalagi ada online. Pakai iklan sedikit udah lumayan banget. Gitu. Enggak. Saya fokus pada misi saya, regenerasi. Ya, jadi para coach justru dapat keuntungan dari pembagian diskon itu banyak dibanding bukunya. Nanti mau ngobrol ini sih apa yang terjadi sebenarnya. Ya, kenapa bisa terjadi percepatan rezeki? Akhirnya ketemulah judul buku waktu saya di Jogja, Gelombang Peta. Desain buku di depannya saya yang desain sendiri, nanti dipercantik oleh desainer. Ya, depannya ulang olah seperti itu, jenis softnya ada desainernya. Tetap ada tulisan di atasnya, besar wadah rezekimu. Dan itu menjadi outcome. Dalam NLP, saya letakkan rahasia outcome dari buku itu di sana, di kalimat itu. Ya, jadi gelombang theta ini rahasianya ada di sana. Ini gelombang theta. Dan menurut saya, kalau para wali, orang suci, mereka terbiasa berada di gelombang theta dalam keadaan biasa. Hebat memang. Ya, tentu kita bukan ingin jadi orang suci ya, paling tidak mempermudah rezeki aja lah dulu lah. Oke, yang mau nanya boleh chat, boleh kalau mau ngomong langsung silahkan. Itu harapan saya, dan saya memberanikan diri, yakinin teman-teman, ayo bantu saya gitu. Oke, bantu saya untuk ini, untuk lakukan percepatan dengan buku ini. Ingat, Anda bukan reseller. Mudah cari reseller. Buku pelangganan tuh hampir kami lepas ke para reseller. Tokopedia, apa segala macam. Enggak menarik buat saya. Silahkan yang mau nanya. Saya Pak Krisna. Boleh nyalain ininya, stikernya. Ya, sehari-hari di Ubud ini yoga, tadi yoga lagi, sehari bisa 2 kali. Tulis, takkan. Ya. Saya boleh nanya duluan Pak Kris? Boleh. Siapa ini? Muhammad Aka Pak Kris dari Jawa Tengah. Assalamualaikum. Ini mau nanya Pak Kris untuk yang apa namanya kalau kita tertarik ya. Itu kan kemarin yang di grup paketnya ada ABC kayak gitu. Nah itu umpama kita tertarik, apakah kita dapat bukunya itu juga dalam satu paket itu, atau kita bisa dapat bukunya dulu atau beli bukunya dulu untuk kita kuasai atau pahami dulu gitu Pak Kris sebelum kita jadi mitra seperti itu. Suaranya hilang tadi. Maksudnya kalau tertarik, apakah beli dulu gitu? Kalau saran saya bisa 2 cara. Ada yang punya dana, maka beli dulu, silakan. Kalau tidak punya dana, saran saya bangun komunitasnya dulu. Diajarkan dulu. Misalnya, punya 200 komunitas, Mas Muhammad Aka.
Ada yang beli buku misalnya 30, 40, nggak masalah. Yang lain diajarkan dulu aja. Jadi eh, eh, bukan yang nggak beli ini ditinggalin, jangan gitu ya. Oh, oke, Mas Bejo ya. Jadi boleh seperti itu. Nah, saran saya ini karena untuk membantu juga penerbit, ada investor gitu ya yang membiayai pembuatan buku ini, itu menjadi cost. Bila Kang Muhammad ingin sendirian, tapi ada kapasitas katakan 20 atau 30 buku. Saran saya bergabung dengan yang lain, Ferdi Besavio, Mas Adi, Wasito Adi, bergabung supaya mendapatkan diskon 100 buku itu, 50%-an kan. Menurut saya itu lebih mending bergabung sama yang lain. Itu Mas Muhammad. Bukan, maksud saya gini, Coach. Iya. Maaf. Maksud saya sebelum kita bikin komunitas itu atau kita share tentang pelatihan atau mentoring ini atau coaching ini untuk kita sendiri Mas ya, untuk kita pribadi, untuk buku itu apakah kita nggak sebaiknya kita beli dulu atau kita baca dulu, kita kuasai dulu dan pahami seperti itu maksud saya. Oh, itu cara belajar lama, kuasain dulu nanti ajarin orang lain. Kalau saya belajarnya ngajar dulu, Mas. Oh, oke, paham, oke. Ada Sip, siap. Cara belajar paling asik itu ngajar. Gitu. Misalnya saya belajar nafas di sini ya. Nah, saya latihan dulu, lalu saya ajarin. Padahal saya tuh belum mahir banget. Mungkin volume paru-parunya baru berkembang 15% dibandingin sebelumnya. Tapi saya tahu nih baik, ilmu ini baik. Saya ajarin dulu ke orang lain. Sambil saya latihan, Mas Muhammad Akang. Gitu. Jadi saya yakin dari seorang guru, dari John Winder misalnya, oh ini apa ini? Kita ajarin dulu ke orang lain sambil belajar. Sambil latihan. Siap, paham kalau gitu udah. Oke, jadi nggak usah nunggu kuasain dulu, sama-sama aja. Nanti waktu Mas dapat buku ini juga, kok mudah ya? Mudah, Mas. Emang mudah. Namun kuncinya ada di bangun pagi itu tadi yang itu. Tetapi kalau itu sudah jadi programming di bangun pagi itu, yang menarik menurut saya dan saya studi sejarah NLP, siang pun Mas bisa aktifkan yang di gelombang theta yang terjadi subuh itu. Dan saya mendapat jawaban dari teman-teman saya yang memiliki sholat tahajud, dia bilang, confirm ini gelombang theta. Karena persis yang diajarkan di Al-Quran, mau sholat tahajud, tidur dulu. Bangun, peng. Wow, oke, ini kajiannya, cuman saya tidak masukin di buku itu, karena yang mengkaji teman-teman nih. Gitu Mas Muhammad Aka. Makasih loh pertanyaannya. Sama-sama Coach, makasih. Ya. Coach. Ya, siapa? Oh, Rahman Pak Coach. Rahman ini. Pak Coach mungkin bisa di yang Pak Bejo itu Pak Coach bisa dikupas sedikit Pak ini Pak Coach tentang latihan harian itu. Oke, nah. Lebih ini supaya kita bisa lebih apa kan selama ini kita baca doang nih. Mungkin Pak Coach dengan kita lihat ininya bisa lihat dapat feel-nya gitu Pak Coach. Silakan. Oke. Makasih. Jadi sebetulnya waduh Bang Rahman nih semangatnya nggak berapi-api terus ya. itu keren. Jadi yang saya susun sebetulnya pengalaman sendiri Bang Rahman. Hanya dalam sikap yang berbeda. Ini kan misalnya gini, saya tahu bahwa bangun pagi saya latihan nafas mocopat selama ini saya gunakan karena bertahun-tahun nafas penyelam sudah bertahun-tahun saya latihan sejak saya awal ketemu John Winder. Latihan aja. Tetapi tidak di state theta. Jadi penemuannya ada kaitan dengan theta. Oke, ya biasa aja bangun pagi. Mandi.
Sering, biasa buat saya ngomong, makasih ya jantung sudah menemaniku sambil gosok sabun di kaki, makasih kaki, jempol, makasih. Ilmu ini saya belajar dari budaya Jawa, diajak ngomong bagian tubuh itu. Diajak ngomong, makasih nih perut nih kamu eh, apa sudah bisa tetap menemani saya makan nasi pedas. Waduh, ngomong. Hanya saya tidak terkait dengan gelombang theta seperti yang jadi kebiasaan-kebiasaan kecil tapi dengan state yang berbeda kalau dalam bahasa NLP ya. Apalagi ada nafas yang diajarkan kalau ini masih baru selama di toilet di WC. Kadang-kadang wah lendir buang. Nah, tapi saya latihan lagi naik tangga pagi-pagi duduk panas-panas berjenuh. Latihan. Tapi berbeda hasilnya pada saat saya sudah punya theta state. Oke, itu dia ya. Nah, ke kantor. Ada teknik ringan-ringan namanya, ringan tangan, ringan kaki. Jadi orang rajin, cuman nama metodenya aja saya ganti yang ringan. Tulis-tulis, ada apapun tulis. Ya, tawa, menepuk-nepuk ini, tepuk tangan, memuji orang. Kebiasaan-kebiasaan saya, orang saya lewat nggak kenal tadi naik motor, bapak hebat, nggak kenal lagi lewat di depan sawah naik motor makanan, ada teman yang satu keluarga kena COVID, saya menyemangati mereka, kasih makanan terbaik, makanan yang bisa punya pengobatan secara herbal. Si anterin naik motor, ya ketemu siapapun di jalan. Lalu Pak, Bu, oh Ibu ini hebat, masih kuat. Menyapa, menyemangati. Motivator bukan di panggung, motivator bukan kalau dibayar motivasi. Dalam kehidupan sehari-hari, saya tulis sapa-sapa. Hal yang sederhana yang saya tulis. Tetapi ada checklistnya itu pembahasan nanti sudah. Buat apa checklist ini? Kepuasan kepuasan berhasil itu loh. Wah, aku sudah melakukan hal-hal kecil. Ternyata tidak banyak orang mengetahui rahasia ini. Si left brain, otak kiri perlu checklist. Itu dia, Rahman. Siang, malam. Bersyukur, syukur. Ada kalimat pembantunya sedikit-sedikit nulis. Kepuasan berhasil ini. Ada putih-putih, teknik putih-putih dan sebagainya. Ada mingguan, latihan dan sebagainya. Sederhana banget. Sederhana banget. Itu, Bang Rahman. Jadi, tadi kalau teman-teman baca, kok nggak ada yang aneh ya? Memang nggak ada yang aneh. Hanya state-nya yang saya temui. Itu yang saya confirm sebagai penemuan. Jadi, kebiasaan lama yang bisa jadi sudah kita lakukan, tapi dengan state yang berbeda. Hasilnya bisa berbeda. Itulah New Code NLP. Gitu Bang Rahman. Nah, sini ada Bang Heri Suheri yang angkat tangan. Mangga Kang, ayo mainkan, ayo. Apa lagi kita kayak bareng. Sendirian doang nggak seru. Sendirian nggak seru, sepi. Ayo Kang Heri, silakan ada angkat tangan. Oke, baik. Terima kasih Coach Krisna yang baik hati semuanya dan kawan-kawan para coach, life coach ya. Saya senang sekali dengan tadi pernyataan bahwa dengan mengajar sebenarnya kita belajar, kata Pak Krisna. Nah, menyikapi hal itu, Coach, tadi kan Coach katakan bahwa ada beberapa, termasuk saya minat sekali karena ingin sekali serve the people ya, pengen melayani orang lain juga. Tadi ketika misalkan buku belum jadi, nah kita sudah mau pesen nih, terus kata Coach Krisna tadi udah bangun komunitas dulu, ya kan? Nah, apakah ketika bangun komunitas itu sebaiknya apa nama komunitas tersebut, Coach? Itu saja sih sebenarnya. Tetap di sana, Terima Bang. kasih semuanya. WR, sabar, tetap buka mikrofonnya. Gunakan aja komunitas WR. Memang komunitas terbesar
wadah rezekimu, gunakan aja. Iya. Nah, di bawah bimbingan Heri Soheri. Nama orang Sunda kayaknya itu ya. Sunda betul ya? Iya betul sekali. Sunda biasanya diulang-ulang ya, Heri Suheri gitu, Cecep Guru Oh, Bacep. Tapi saya lama di Jogja, Coach. 15 tahun yang Jogja. jadi Jogja ini lebih kental ya. Nah, iya, leres. Nah, itu ini ajarin dulu. Teknik dasar yang dikasih ya, bangun pagi yuk, bangun pagi ini senyum dulu, dilatih. Nantinya kekumpul misalnya 100, ayo ajak orang lain, kami ingin ke komunitas ini dikembangkan. Mereka beli buku, nggak beli buku, nggak usah pusing, pasti akan ada yang beli, hanya perlu proses. Iya, iya. Gitu. Oke, terima Ya, kasih. Dan saya sudah praktekkan loh, Coach. Kurang lebih hampir 2 bulan ya, setiap pagi. Tuh kayak istri saya ngeliatin, kamu itu ngapain katanya. Ya ternyata istri ngikut. Dan ternyata tak diduga-duga, ternyata efeknya walaupun ini, loh kok tiba-tiba ada aja pesanan istri saya bisnisnya kan. Terus juga saya sendiri kan sebagai trainer juga, Coach ya. Terus tiba-tiba di masa pandemi ini ada aja tuh, tiba-tiba tuh, tak disangka-sangka. Jadi memang energinya luar biasa sekali. Dan saya sangat tertarik sekali ingin membantu orang lain juga bagaimana di tengah pandemi ini kita juga bisa loh. Kita bisa kontrol diri kita bisa perbesar lah kapasitas diri. Nah sekarang saya lagi belajar nih mau perbesar kapasitas diri. Makanya kalau ketinggalan setiap hari Minggu tuh, saya lupa diingetin istri saya, Coach. Ya, ojo lali, saya solo, Pak Krisna. makasih. Terima kasih. Teman-teman sukses semuanya ya. Terima kasih Coach Ya, salam. informasinya. Ya, salam. Tadi Kak Nit bilang apa itu? Ya betul, komunitas PWR di bawah bimbingan Kak Nit. Ya kayak gitu. Saya ini sudah nggak perlu nama, saya ini sudah udah nggak tertarik dikenal orang, nggak tertarik. Saya hanya benar-benar disisa, jangan bilang disisa ya, ingin legacy. Sebelum ide life coach ini kami sudah diskusi, ada yang bersedia menjadi reseller buku ini. Saya bisa dapat uang di muka. Tapi saya bilang tujuan saya bukan uang. Saya tahu, tapi saya rindu untuk regenerasi yang dulu pernah saya lakukan, tapi terputus. Nah, pandemi ini saya berdoa karena tidak mudah ada kelas-kelas seperti yang dilakukan oleh John Grinder lagi, tidak mudah. Ya, pandemi membuat tidak mudah. Flora, oke, pakai checklist, pakai senang latihan, oke. Kenapa perlu checklist? Saya diajarin oleh Mike Cameron Bostic di satu itu kertas. Oh, oke, saya nangkap ini left brain. Karena si otak kanan dia senang menari, dia senang bernyanyi, sehingga lupa diri. Si otak kiri itu udah mungkin 30-an tahun saya melakukan kegiatan kerja. Dan saya dapat ide ini dari seorang konglomerat. Dia masih menulis apa yang ingin dia sampaikan. Orang yang sangat kaya melakukannya hal-hal yang sederhana. Ya tinggal tiru. Dan masih saya lakukan sampai hari ini. Reina. Penjelasan coach barusan apa ini? Bikin masukan. Terima kasih pada penanya. Ya oke. Ya nyinyir dulu boleh. Siapa lagi silahkan. Dan tidak usah takut salah orang namanya coach. Ada panduannya. Ada panduannya. Bergabung aja, bertiga, berempat, kayak yang dilakukan oleh Ferdi. Ya, bikin 3, bikin 4 orang kolaborasi. Bisa ketawa-ketawa di sana, gitu kan.
Kalau PD kayak Mas Wasto Adi bikin sendiri boleh, tapi Mas Wasto akan bikin grup lagi yang teman-teman boleh gabung. Kroyok kan, satu WA grup dikeroyok oleh 2-3 akun. Jadi kalau kuat mandiri, silahkan. Ayo monggo. Monggo. Siapa yang mau bertanya? Gitu ya. Dan ide ini salah satu yang membuat ide ini muncul juga. Sorry. Salah satu Pak Coach, nanya lagi Pak Coach. Ide coaching online ini muncul. Ya silakan Bang Rahman. Ini kan bukunya setelah kelangenan. Ya enggak? Apa kita bisa langsung kemari atau ngulang dari awal dulu gimana gitu Pak Coach? Atau gimana? Terima kasih. Hilang suaranya aman. Putus-putus tadi. Jadi begini, ini kan sebenarnya bukunya kan lanjutan dari kelangenan. Betul kan? Berarti apakah kita bisa langsung ke PWR ini atau bolehkah kita istilahnya sebelum kita PWR kita ngasih tahu ke teman-teman yang kita bimbing bahwa ini ada loh buku sebelum PWR dan ini bagus banget untuk bisa dibaca, atau bisa langsung terjun ke PWR aja Pak Coach? Boleh. Ide-ide baru yang memperkaya, ide-ide yang membuat sinergi, ide-ide yang menemukan titik, oh ini ada kaitannya nih. Jadi malah nanti saya akan bikin 3 buku ini ukurannya sama, karena yang latihan di PWR ini ada teknik-teknik yang ada di buku itu juga. Kayak hijrah sikap, ya, breath of life application nama teknik aslinya. Tidak mungkin saya tuliskan ulang di buku ini, tetapi bila perlu dapat referensi di buku itu. Jadi saya masih melakukan hijrah sikap, membangun satu attitude tertentu gitu. Boleh aja, silahkan. Nah, namun strategi yang paling penting sekarang adalah ajarin dulu. Yuk kita pakai sama-sama nih. Kami nunggu bukunya yang jadi. Yuk praktek dulu nih. Ayo besok bangun pagi, ingat ini ya. Ayo saling mengingatkan dan sebagainya. Nah, waktu saya ketemu Mas Ketut Arsana dan ini pengalaman sekali pertama yoga. Nah, ini kan luar biasa. Ini beliau tidak sebagai orang Bali bukan orang yang mau, oh gue kayak gini, gue nemuin ini. Dia tidak menceritakannya, tetapi saya mendapat pengalaman sendiri. Kok hebat ya teknik yoganya beliau ini ya. Kok bisa ya saya punya healing experience ya. Nah itu. Jadi komunitas tadi dilatih dulu. Sehingga mereka punya pengalaman dulu. Wah kok bisa kayak gini ya. Kok nyengir ini bisa kayak gini ya. Oke. Nah nanti bukunya hadir. Yuk sama-sama. Oh kenapa ya buat ini ya. Kok bisa begini, bisa begini, bisa begini. Nah bisa begini, bisa begini, bisa begini. Dia lanjutin tahap demi tahap. Sampai terbangun kebiasaan baru. Wah udahlah. Saya tidak pernah berhenti berdoa syukur sekarang ini. Kok bisa nemuin buku itu? Ya, tapi saya yang mohon juga sih sebetulnya. Saya yang mohon, saya hanya bersyukur mendapat, ya terserah lah sebutannya, ilham atau hidayah. Gitu. Silahkan yang mau bertanya lagi. Ya, siapa nih? Oke, ada yang izin live, boleh.
mulai dari yang kecil kalau ragu untuk membangun yang besar. Nanti apa yang saya pandu di sini saya masukin ke catatan. Bergabung 5-6 orang. Berani untuk berbagi ke orang lain. Itu juga satu cara membesar kapasitas diri. Bagikan aja apa yang sudah dialami. Terus Jaya tuh ngajak kolaborasi nanti dibahas. Oh ya, karena ada 2 grup, ada grup 1 dan grup 2, ya agak teknisnya agak ini ya. Tapi silahkan nanti saya buat list aja deh. Saya buat list saya yang update. Saya update. Siapa yang mau gabung, daftar gabung, mungkin yang sudah berprofesi coach kayak Ferdi dia boleh masuk lagi. Ya, Mas Wasito Adi, Mas Rahman ingin gabung dengan bantu saya membantu membentuk grup yang lain, silakan gitu ya. Jadi boleh aja mempunyai 2 atau 3 grup, boleh aja, silahkan aja. Tuh Surya ngajak, silahkan nanti saling. Oke, ada pertanyaan lain mengenai ini? Jadi kalau bukunya, saya kelanganan aja, saya sudah pas baca kadang-kadang kok bisa ya buku ini ada. Ya Mas Bowo, kok bisa ya buku ini jadi buku gitu. Buku-buku yang lain ada ini sendiri ya. Lydia, Pak Kris nama grup WA komunitasnya bebas kan? Apa? Usahakan sama bukunya PWR Fokus Wadah Rezekimu karena itu ada tujuannya. Jadi pada saat mereka gabung itu harapan mereka supaya masuk ke unconscious mind mereka. Nama kelompok ini Pembesar Wadah Rezekimu. Bimbingannya di bawah siapa? Jadi memang masuk dia. Ya, seperti semalam yang saya bahas, rezeki yang dimaksud bukan cuma rezeki finansial, rezeki semesta gitu ya. Rezeki semesta. Jauh-jauh lebih luas dari itu. Bahwa rezeki semesta dikonversi menjadi finansial, itu hanyalah mekanisme perubahan energi saja. Alami itu. Bagus pertanyaannya, apalagi yang masih ini. Siap berkolaborasi tuh, Rizky, mangga. Nanti mungkin saya kasih list, teman-teman ngisi Jogja atau apa gitu ya. Apakah dengan kota setempat terdekat, mungkin. Jogja menjogja, walaupun saat ini jarak semestinya tidak lagi menjadi penghalang. Yang saya tadi diskusi dengan penerbit, misalnya Rizky punya 3 orang dalam kelompoknya atau berempat lah ya, berempat. Beli ngambil yang program E 50 buku, berarti dapat 100 buku. 100 bukunya dibagi 25. Nah, bukunya tidak usah sampai 100 misalnya ke Rizky sebagai leadernya. Ada leadernya. Tapi boleh kirim 25 Rizky, 25-nya Rahman, 25 siapa, Nit dipecah supaya langsung dari penerbit. Tinggal kita nanggung ongkirnya aja. Karena kalau ongkirnya volume itu jauh lebih murah dibandingin ongkir satuan. Ongkir satuan mahal sekali ya. Teman-teman kita di Aceh itu kalau mesen buku, aduh sedih 40.000, 45.000 ongkirnya aja. Bagus. Silakan bertanya lagi. Kan ini tuh ya, kan ini tuh Jogja. Kongsian, kolaborasi ojo kongsian. Kolaborasi. Nanti kelasnya saya buka habis ini dengan itu ya. Oke, mangga Kang. Oke ya, kalau ini ada pertanyaan lagi kita bisa. Izin bertanya, Coach. Surabaya tuh. Ini dia. Oh ya. Izin bertanya. Alina. Yo, piye kabar?
Alhamdulillah sehat, better. Seneng banget saya. Ya, ini mau tanya tentang nanti metode pengajarannya seperti apa? Apakah, seperti waktu Coach Krishna ngajar ke kita gitu, jadi misalnya durasi durasi waktunya yang saya tanyakan. Apakah, weekly atau kalaupun misalnya weekly itu sampai berapa lama? Atau misalnya gini, saya kan ada planning itu, saya mau coba masuk ke klien-klien saya yang, biasa saya ngasih in-house training di perusahaan-perusahaan. Mungkin mereka kan nanti, bisa satu perusahaan gitu, beberapa orang gitu-gitu. Nah, misalnya, eee, durasi ngajarnya itu apakah bisa dalam misalnya, cukup cukup berapa hari, tapi berapa lama waktunya gitu. Jadi mohon petunjuknya ini, Coach. Thank you ya, Coach. Matur Ya, nuwun. ya sama-sama. Karena ini komunitas yang akan menjadi aset Alina, bebas aja Alina mau ngajarnya. Ya, seminggu sekali mau pakai Zoom, bebas. Nggak mau pakai Zoom, kapan mau aktif di WA, silahkan. Seperti yang saya lakukan, kadang dikunci dulu kelasnya, suruh latihan. Oh iya, Made, silahkan. Mau mau rutin, mau buat acara ngundang saya, boleh. Kelola sebuah komunitas. Ya, kelola. Saya mengelola komunitas sejak awal pandemi sampai sekarang yang ikut self coaching masih saya maintain, kirimin artikel atau apa dan sebagainya. Nanti ada pertemuan besar saya kasih tahu timnya, yuk itu ada acara tuh, yuk kita dengerin. Silahkan. Jadi selama setahun ini saya memberikan pelatihan banyak sekali sampai saya nggak bisa ngitung lagi. Itu kira-kira Alina atur sendiri. Jadi tidak dibatasi karena dia beli buku cuma 4 kali, cuma ini enggak. Karena dia tetap berada di komunitas WA Group, akan saling menyemangati. Saya senang sekali kok grup WR itu. Cuman saya pikir saya perlu naik level lebih tinggi, ngajak teman-teman ke tahap yang lebih tinggi. Seru banget baca sharing teman-teman tuh. Nah ini di maintain, yuk kita latihan yang ini yuk, latihan yang keempat, latihan yang kelima, latihan yang keenam, yang ketujuh. Latihan terus aja, jangan latihan. Membina kita. Jadi sama-sama membangun legacy. Nggak usah dibatasi kalau menurut saya. Dia ngajak orang lain silahkan. Karena saat ini, gitu ya. Oke ya Meliana, Reza tuh siap kolaborasi. Ya, kalau masih ada pertanyaan lagi, kalau nggak ada kita follow up di grup ya. Di grup siapa yang mau saling gabung atau apa silahkan aja. Seulan paham kok. Oke. Apakah di WR berpakai bebas karena Alina PWR-nya bimbingan Erwin Ang, Surya Jaya, Alina tadi, Ning Nathan boleh. Adminnya, nah adminnya PWR by Muhammad Rahman, PWR by Heri Soheri, boleh. PWR by Ferdi Tavio, gitu. Oke. Sambil oke ya Reina, silakan. Nanti kita buka di grup supaya nama-namanya bisa di ini ya. Yang mau kolaborasi dengan satu teman silakan. Sementara itu dulu ya.
Nanti kita lanjutkan lagi di tahap berikutnya. Yang ingin saya sampaikan sebagai penutup, pandemi ini akan lama. Pandemi ini sudah menghasilkan jutaan orang stres, jutaan orang depresi. Di dalam NLP kami diajarkan betul segala sesuatu yang tertanam di alam bawah sadar manusia tidak bisa dihapus. Sekarang penebar ketakutan sedang berkuasa. Ya, ada namanya fear industry, industri ketakutan sedang menang. Kita tidak ikut berperan di sana mencari duit karena orang takut lalu beli sesuatu, tidak. Kita hanya ingin mengajak orang hadapi kenyataan, ini ada loh ilmu yang lain yang bisa membuat kamu masuk mencari celah, menemukan celah lainnya. Bukan ikut terlibat ketakutannya, bukan. Nah, saya meyakini, saya terus kuat dalam doa, semoga buku ini bisa menjadi penyelamat buat banyak orang. Walaupun kata-kata itu tidak ada di buku, tapi buat saya pribadi, saya ingin buku ini menjadi penyelamat. Metodenya sederhana, namun bila dilakukan, saya meyakini betul bahwa para pembelajar ini akan memiliki perilaku baru karena sebuah sikap yang baru. Dan itu hanya bisa terjadi bukan dengan metode biasa. Namun sangat khusus yang ditemukan ini ada di gelombang theta. Bukan baru penemuan ini, bukan. Hanya saya melihat sesuatu yang baru. Di ajaran Islam ada setelah sholat tahajud, setelah tidur, bangun, baru sholat tahajud. Tapi ada masa yang sangat cepat di situ dimanfaatkan. Pertanyaannya mengapa harus tidur gitu ya? Oke, Yayetan, makasih. Muhammad Rahman, makasih. Ici, makasih. Ferdi, terutama Ferdi yang nyiapin malam ini. Heri Sohairi, Surya Jaya, Reina, Erwin, Ang, makasih. Bejo, selamat. Ya, makasih Mingnatan, Nuaini, Sri Ulan, makasih Ariana Hidayati, Flora, makasih Rizky, Lydia Robin, makasih Yuni, Tekwi, makasih Winoto, Maria Song, Elvin, Hermawan Wibisono, terima kasih Nelly Matias, Stefan, Alina, Yohanan, Kak Nitnit ya. Budi Kurniawan Yuni, Yeye, Puspitasari, terima kasih. Irisya Puspasari, Bejo Selamat, Rini Sasmojo, coba lagi Mira Dayu, oke, Reza Nasution, Horas, Imung, lama nggak ketemu Imung ya, nah itu di BSD kalau nggak salah. Nuris, coba lagi Budi Rohadi, Francisca, Heri. Oke, semuanya ya, Budi Santoso hadir. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Ingat, sebagai penutup, selama kita mau berbagi, pasti ada sesuatu yang bisa kita bagi. Yul Alan, terima kasih. Muklis, terima kasih semuanya. Oke. Tapi naik ke atas ya. Oke, Boy. Tapi naik ke atas dulu. Ya, dadah. Makasih Mas Krisna. Good night.